Seperti yang beredar di sosial media, baru-baru ini muncul dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI yang menunjukkan desain motor baru Honda. Lihat deh, nomor permohonannya A002026011442. Dari bentuknya, udah nggak salah lagi, ini adalah Honda Airblade 160. Skutik ganteng yang selama ini cuma ada di Vietnam. Dan akhirnya resmi didaftarkan desainnya di Indonesia per 13 April 2026 kemarin. Nah, apakah ini tanda bahwa Aerox bakal punya lawan yang sepadan? Sebelum lanjut pembahasannya, jangan lupa kalian untuk subscribe dan juga like video ini dan juga aktifkan notifikasinya dan juga share kepada teman-teman kalian. Kalau udah, mari kita breakdown informasinya. Secara visual, desain yang dipatenkan ini identik banget sama Honda Airblade 160 versi Vietnam. Garis bodinya yang tajam, sporty, tapi tetap punya kesan yang elegan. Lihat, di bagian depannya ini, lampu LED-nya ini khas banget, yang agresif banget. Yang unik juga, posisi lampu sennya ini ada di atas lampu utama, beda dari Skutik kebanyakan ya. Dan dia yang mirip-mirip mungkin kayak Yamaha Lexi ya, tapi ini lebih kecil. Yang jadi pembeda juga, motor ini nggak pakai dek rata. Tangki bensinnya ada tunnel tengahnya yang mirip sama PCX. Jadi isi bensin nggak perlu buka jok lagi. Di bagian belakang, kita bisa lihat penggunaan double shock breaker yang bikin tampilannya makin kokoh dan juga stabil. Nah, beda sama Vario 160 ya yang pakai dek rata. Airblade 160 ini setia sama konsep backbone atau spin frame-nya. Artinya tadi ya, tangki bensinnya diletakkan di tengah juga, mirip kayak PCX atau Honda EDV. Karakter ini bikin Airblade punya ergonomi yang lebih racing dan juga sporty urban. Kalau kalian perhatiin juga di gambar yang patennya ini, siluetnya memang identik banget sama Airblade 2026 versi Vietnam. Udah nggak bisa dibantah lagi. Keunggulan lainnya tadi sudah kita sebutkan ya. Di bagian belakang sudah pakai double shock breaker. Nah, ini poin plus banget dibanding Vario 160 yang masih pakai single shock. Apalagi buat kalian yang hobi bermanuver. Meski sama-sama pakai mesin 157 cc-nya Vario 160 ya pakai ESP Plus dan juga 4 katup, ternyata settingannya beda. Airblade 160 punya torsi 14,8 Nm pada 6000 rpm. Bandingkan sama Vario 160 yang torsinya 13,8 Nm. Artinya apa? Airblade punya tarikan bawah ke menengah yang lebih punchy dan galak. Cocok banget buat karakter stop and go di kemacetan kota. Nah, satu lagi anomali yang bikin kaget. Bobotnya cuma 113 kg. Ini lebih ringan 4 kg dari Vario 160 yang pakai rangka ESAP sekalipun. Kebayang nggak gimana kencengnya perbandingan power to weight rasionya? Atau kalau dibandingin race-nya secara head to head. Untuk fitur harian, Airblade 160 ini nggak pelit ya. Bagasinya yang cukup lega di 23 liter, cukup buat satu helm full face plus barang lainnya. Juga udah pakai smart key sama USB charger yang udah jadi standar wajib ya. Dan kaki-kakinya pakai ban 14 inci dengan profil yang sporty. Tapi ada catatan nih, di versi paten ini pengereman belakangnya terpantau masih pakai tromol. Harapannya sih kalau masuk Indonesia ya yang resmi, AHM kasih opsi cakram biar bisa head to head maksimal sama Aerox. Catatan yang lainnya adalah pada fitur speedometernya. Meskipun sudah full digital, tapi speedometer yang dipakai ini masih yang zaman purba. Masih pakai speedometernya Honda Vario 150 yang generasi pertama. Dan ini pasti ngebosenin banget ya buat kita yang udah sering melihat desain dari speedometer ini. Karena desainnya ini kemungkinan besar bakal plek-ketiplek sama yang versi Vietnam sana, mari kita coba bedah sedikit ya untuk desain dan juga warnanya. Warna yang paling mencolok di sini adalah warna yang putih merah di sini. Untuk desain bagian depannya ini mungkin bisa dibilang kombinasi antara Honda Beat sama Honda Vario ya.
Untuk batok kepalanya dia pakai cover yang berwarna merah. Dasi depannya dia agak simple ya, tidak terlalu rumit, tidak juga terlalu sporty tapi elegan, dan ini cukup aerodinamis, berwarna merah dengan dominan warna putih. Untuk lampu sennya di bagian kiri dan kanan ini terpisah dengan lampu utamanya. Di bagian bawahnya ada lampu DRL yang mirip seperti senyuman ya, yang mana di bagian bawahnya ini hampir menyatu dengan lampu utamanya. Pada bagian sayap kiri dan kanannya ini cukup simpel juga ya, cuman ada garis desain seperti ini dan juga tulisan 160 yang berwarna abu-abu, putih, dan juga garis berwarna merah. Untuk spakbornya dia desainnya cukup simpel ya, tapi juga cukup sporty di sini dengan warna putih dan juga hitam, dan juga ada sedikit striping berwarna merah. Untuk velgnya ini sekilas mirip kayak velgnya PCX ya, tapi kalau kita perhatikan lagi ini sedikit berbeda, dan ini bisa dibilang desain yang baru ya, dan ini bisa jadi penyegaran yang baru juga untuk velg atau desain velgnya motor-motor Honda. Pada bagian speedometernya kita lihat ini kita sudah biasa ya dengan desain speedometer seperti ini, walaupun memang sudah lengkap, sudah full digital, fiturnya juga semuanya ada, tapi untuk desainnya ya gini-gini aja, nggak ada perubahan sama sekali. Di bagian bawahnya ada kunci smart key-nya yang juga mirip sama motor Honda yang lainnya, dan di bagian bawah ada deck yang nggak rata ya. Di sini adanya tempat penyimpanan bensin atau tempat bahan bakar. Oh ya, untuk kapasitas tangkinya ini 4,4 liter ya, agak kecil kalau dibandingkan dengan Vario 160, tapi ya sebandinglah dengan bobotnya juga yang lebih ringan. Dan di bagian kiri kanannya ada pijakan kaki yang hampir mirip juga sama Aerox atau Honda EDV ya. Ini nggak bisa selonjoran kayak PCX ya, karena memang didesain untuk posisi yang sporty dan juga racy. Pada bagian bodi belakangnya ini polosan ya, warna putih dengan striping berwarna abu-abu dan juga merah dengan tulisan Airblade yang berwarna merah. Ini agak simple tapi memang lebih elegan juga, tidak terlalu banyak striping yang merusak mata ya. Untuk joknya dia berwarna abu-abu dengan beberapa garis jahitan yang berwarna merah. Untuk shock breaker pada bagian belakang ini dia juga berwarna merah ya, mungkin ini menyesuaikan juga sama varian warnanya yang berwarna merah. Nggak tahu kalau varian warna yang lain mungkin cuman warna hitam aja. Dan bisa kalian lihat juga beginilah desain untuk cover CVT sama cover knalpotnya. Dan betul ya, ini di Vietnam juga dia masih pakai tromol untuk pengereman bagian belakangnya. Walaupun untuk versi tertingginya dia sudah disematkan fitur ABS pada pengereman bagian depannya. Kemudian bagasinya tadi kita sudah bahas ada di 23,2 liter, yang ini cukup lega ya, bisa menampung helm full face sekalipun dan juga tambahan barang-barang besar yang lainnya. Di dalamnya juga dilengkapi dengan lampu pencahayaan dan juga ada USB power charger yang diletakkan di dalam bagasi ya, bukan di dalam kompartemen bagian depan. Oh ya, kalau kita lihat tadi untuk kompartemen bagian depannya dia tidak ada. Jadi semuanya akomodasinya itu hanya memanfaatkan bagasi di bawah joknya. Dan ini cukup luas ya. Jadi kalau kita mau ngecas juga, ya mau nggak mau kita harus ngecas di dalam bagasi motornya. Untuk stop lamp bagian belakangnya ini cukup futuristik juga, cukup sporty juga, dan ini konsepnya ala-ala smoke kayak Honda Stylo gitu ya. Jadi agak sedikit gelap atau berwarna hitam dan juga tidak terlalu merusak mata ketika cahayanya menyala. Ini cukup keren juga ya. Untuk fitur yang lainnya kayak pengereman ABS, speedometer digital, dan juga untuk pencahayaannya semuanya sudah full LED. Bahkan di versi Vietnam sana untuk varian dan juga warnanya ini sudah dilengkapi dengan varian atau warna versi Spider-Man dan juga Venom ya. Ini cukup keren banget. Mudah-mudahan bisa diadopsi juga ke Indonesia. Itulah beberapa detail dari Honda Airblade yang ada di versi Vietnam. Pertanyaan besarnya adalah kapan rilis di Indonesia? Sejauh ini memang belum ada pergerakan proyek produksi massal yang terlihat. Paten ini juga bisa cuma langkah preventif Honda biar desainnya gak dicontek brand lain ya. Jadi ya ada kemungkinan memang produk ini ya cuman dipatenkan saja gitu ya, tidak dibuat versi fisiknya di Indonesia.
Tapi mengingat pasar skutik sport makin gurih ya, bukan nggak mungkin AHM bakal kasih kejutan di akhir tahun atau awal 2027 nanti. Nah, gimana menurut kalian? Lebih pilih nunggu Vario 160 yang akan di festive nanti, atau Airblade yang punya torsi yang lebih galak dan suspensi yang ganda? Tulis di kolom komentar ya. Tuliskan juga pendapat kalian tentang Honda Airblade 160 ini, dan harapan kalian mau atau enggak nih motor ini masuk ke Indonesia. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga motor impian kita segera terparkir di depan rumah kita. See you in the next video and see you next time.